Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 3 Oktober 2004, saya mengalami kecelakaan. Saya sudah pernah bercerita di dalam renungan-renungan saya, kesaksian saya. Tanggal 3 Oktober 2004 itulah awal dari panggilan saya. Setelah kecelakaan, saya yang dulunya sangat malas ke gereja, sangat malas berdoa, sangat malas berbuat cinta kasih. Entah kenapa saya seperti ada dorongan dari dalam untuk selalu mencari Tuhan dan berdoa. Bahkan setelah kecelakaan, saya bisa ke gereja sebanyak 2 kali karena saya begitu rindu untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, entah kenapa juga setelah kecelakaan, saya suka sekali ingin memiliki kitab suci. Dan saya akhirnya membeli sebuah kitab suci dan saya mulai membaca kitab suci dari kitab Kejadian. Nah, sampai di dalam Kejadian bab 3, manusia pertama jatuh dalam dosa, saya teringat bahwa saya belum pernah dan sudah lama tidak pernah mengaku dosa selama 4 tahun. Lalu saya mencari informasi di dalam gereja di Jakarta Utara, waktu itu di Stella Maris Pluit, dan menemukan bahwa setiap hari Jumat ada pengakuan dosa yang dibuka oleh gereja. Lalu saya pergi mengaku dosa kepada seorang imam, pastor Belanda MSC, dan setelah itu saya merasa dipulihkan dan diterima kembali dalam gereja Katolik. Nah, setelah itu saya entah kenapa saya suka sekali untuk melayani gereja. Saya mulai dari pemazmur, saya ikut juga KOR, dan saya juga akhirnya terjun dalam pelayanan karismatik dan menjadi anggota aktivis yang aktif di dalam persekutuan doa karismatik Katolik Stella Maris Golgota pada saat itu. Dan akhirnya saya pun terpanggil menjadi imam dan saya tinggalkan Jakarta dan pergi ke Manado untuk menjalankan tahun-tahun panggilan saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Injil hari ini, bagaimana ada seorang perempuan yang sangat berdosa datang kepada Tuhan Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan lalu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Itu adalah tanda bahwa dia sungguh menyesal atas dosa-dosanya dan Yesus sungguh melihat perbuatan baik dia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sesuci-sucinya seseorang pasti pernah berbuat dosa di dalam kehidupannya. Sekotor-kotornya seseorang, sejahatnya seseorang, pasti pernah perbuatan baik yang dilakukan. Nah, inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Meskipun dia tahu perempuan ini adalah perempuan berdosa, tetapi dia melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Dan apa yang terjadi? Yesus pun mengampuni dia karena perbuatan baik yang telah dia lakukan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan pilihan bebas dia. Dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus dengan segala perbuatan baik yang dia lakukan. Dan Tuhan pun mengampuni dosa-dosanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam diri kita ada dosa yang kita perbuat. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di mata Tuhan, termasuk saya juga. Kita sama-sama orang berdosa. Tetapi dalam diri kita juga ada kehendak bebas. Pertanyaannya, apakah kita mau menggunakan kehendak bebas kita, pilihan bebas kita? Meskipun kita berdosa, kita gunakan pilihan bebas kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Ada banyak orang-orang Katolik yang tahu bahwa dia berdosa, tetapi dia tidak mau menggunakan kehendak bebasnya, pilihan bebasnya untuk pergi mengaku dosa dalam sakramen pertobatan dan berpuncak pada sakramen Ekaristi. Tetapi banyak juga orang-orang Katolik yang harus saya puji, yang begitu rajin. Dia menyadari bahwa dia orang berdosa, dia rajin mengaku dosa, bahkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan selalu senantiasa membersihkan dirinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Bapak Fransiskus, Bapak Paus kita. Setiap minggu dia mengakui dosa-dosanya. Orang kudus, orang suci, dia selalu menyadari bahwa satu hari dia banyak melakukan dosa-dosa. Karena itu, orang yang sering mengaku dosa bukan berarti karena imannya tidak bertumbuh, bukan berarti rohani tidak bertumbuh, tetapi semakin bertumbuh itulah dia menyadari bahwa dirinya itu banyak melakukan kesalahan, maka itu dia banyak juga membersihkan dirinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa bukan cuma hanya mengatakan apa dosa kita, tetapi kita juga berjuang untuk memperbaiki sikap dan kelakuan kita dalam hidup sehari-hari.
Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari perempuan yang berdosa tersebut, menggunakan kehendak bebas kita datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kebaikan kita. Saya yakin dan percaya Anda dan saya, kita semua pasti mendapat pengampunan dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.